Selamat pagi, selamat mengawali hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Apa kabarnya untuk Anda semua? Semoga hari ini berkat Tuhan senantiasa dirasakan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Khususnya pada peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Semoga hari Jumat ini kita semua tetap merasakan dan kebaikan Tuhan, senantiasa merasakan Tuhan yang mendampingi dan juga memberikan kesehatan serta rahmat-rahmat yang kita butuhkan untuk aktivitas kita sepanjang hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Bacaan Injil yang akan kita baca dan kita renungkan bersama adalah dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam menanggapi sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, apalagi sesuatu yang mungkin mengagetkan, sesuatu yang tidak kita persiapkan tiba-tiba datang kepada kita, kerap kali sebagai seorang manusia ada reaksi-reaksi tertentu yang membuat kita menjadi bereaksi secara berlebihan. Atau kita bisa menyebutnya dengan sikap reaktif. Mungkin di saat ada sesuatu yang membuat kita tidak senang, kita lalu menjadikan momen itu sebagai kesempatan bagi kita untuk bereaksi. Entah itu reaksi marah, entah itu reaksi kecewa, entah itu karena ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita lalu kita menjadi protes dan lain sebagainya. Menjadi pribadi yang reaktif kerap kali dipengaruhi karena ada spontanitas perasaan yang muncul di dalam hati, lalu secara tidak terkontrol perasaan itu meluap-luap dan akhirnya muncul menjadi marah, menjadi membentak, menjadi kaget, menjadi histeris dan lain sebagainya. Tetapi kerap kali sesudah kita bereaksi secara spontan, ada momen-momen tertentu di mana kita lalu menyesal. Misal karena ada sesuatu yang mungkin membuat kita kaget dan membuat kita kecewa, maka reaksi spontannya adalah marah. Kita meluapkan emosi kita sejadi-jadinya, hingga akhirnya pada momen tertentu kita menjadi menyesal. Menyesal karena mungkin malu gitu ya. Kenapa saya harus marah-marah sebegitunya? Mungkin juga menyesal karena sudah membentak. Entah itu membentak orang yang dicintai misalnya.
Orang tua yang bereaksi terhadap kenakalan anaknya, lalu mulai membentak, mungkin juga memukul, mungkin juga melakukan kemarahan-kemarahan tertentu. Lalu pada momen-momen selanjutnya biasanya akan muncul perasaan menyesal. Kenapa saya harus marah? Kenapa saya harus membentak? Kenapa saya harus memukul? Atau biasanya kalau kita mendapatkan sebuah tugas tanggung jawab yang berat gitu ya, secara spontan kita akan mengatakan tidak, jangan saya gitu ya. Apalagi kalau tugasnya berat, ternyata mungkin yang didapatkan tidak sebanding dengan tugas dan pekerjaan, lalu kita mengatakan aduh jangan saya gitu ya, orang lain saja, saya sibuk dan lain sebagainya. Sebagai seorang pribadi manusia, kerap kali di dalam diri kita ada kecenderungan untuk bereaksi secara spontan. Lebih-lebih kalau hal itu adalah hal yang tidak membuat kita senang, hal yang mungkin tidak kita bayangkan, hal yang tiba-tiba datang dan lain sebagainya. Hari ini Bunda Maria juga mengalami momen-momen yang seperti itu. Di dalam usia mudanya, sebagai seorang perempuan yang waktu itu baru bertunangan dan belum bersuami, tiba-tiba didatangi oleh sesosok malaikat yang mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Kita bisa membayangkan bahwa situasi ini adalah situasi yang amat tidak biasa, situasi yang membuat kita mungkin kaget kalau kita yang mengalami. Begitu juga dengan Bunda Maria. Bunda Maria mengalami kekagetan. Bunda Maria mengalami kebingungan. Bunda Maria mungkin juga mengalami ketakutan. Bagaimana nanti dia akan menjelaskan kepada banyak orang tentang situasi kehamilannya. Maka di dalam situasi ini kita justru malah bisa belajar dari sikap Bunda Maria. Bunda Maria tidak langsung bereaksi, Bunda Maria tidak langsung membentak mengatakan tidak gitu ya. Bunda Maria juga tidak secara langsung menolaknya, tetapi Bunda Maria menyimpan apa yang ia rasakan di dalam hatinya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Atau kata-kata ini adalah sebuah ungkapan dari seseorang yang sudah lebih dulu menyimpan apa yang ia dapatkan, tidak langsung bereaksi, lalu sesudahnya dia bertanya mengapa, tidak langsung menolak, tidak langsung mengatakan dengan saya tidak mau dan lain sebagainya. Dari pengalaman ini, mungkin di dalam hidup kita juga pernah punya pengalaman-pengalaman seperti yang dialami oleh Bunda Maria. Entah itu pengalaman emosi, pengalaman kecewa, pengalaman takut, pengalaman apa yang sudah kita usahakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Apa yang kita ekspektasikan ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada di depan atau yang ada di sekitar kita. Saudari-saudara sekalian, dari Bunda Maria kita belajar untuk menjadi pribadi yang tidak reaktif, yang mencoba untuk hening dan mengendapkan apa yang didengar dan dialami di dalam hatinya. Tidak lalu meluap-luap, tidak lalu membentak-bentak, tidak lalu berekspresi secara berlebihan, tidak lalu protes secara berlebihan. Karena biasanya segala sesuatu yang dilakukan secara spontan dan secara berlebihan, entah itu marah, emosi atau senang sekalipun, kerap kali akan membawa kita pada pengalaman yang kurang baik. Maka saudari-saudara sekalian, semoga peringatan wajib Bunda Maria pada hari ini sebagai Ratu Rosari yang mencoba untuk menyimpan apa yang ia alami terlebih dahulu di dalam hatinya, mencerna perasaannya, mencerna apa yang ia dengar, tidak langsung berekspresi dan juga bereaksi, juga kita praktekkan di dalam hidup kita. Semoga apa yang kita buat di dalam keheningan mencoba untuk mencerna apa yang kita dengar dan kita alami, lalu sesudahnya baru kita mencoba untuk bertanya atau mencoba untuk melakukan sikap, tetapi semoga sikap-sikap kita juga diwujudkan karena kita mencoba untuk mencerna di dalam hati kita. Semoga hari ini menjadi hari yang indah untuk kita dan Anda semua di hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Semoga berkat Tuhan senantiasa beserta dengan Anda. Dan semoga Bunda Maria senantiasa juga menjadi pendoa bagi kita dan keluarga kita. Selamat pagi dan semanggi, semangat pagi hari ini.